Halo Ibu Mar, aduh terima Ya, kasih, syukur sudah bisa masuk. saya terlempar dari tadi, Tenang. Itu lagi. Sekarang sudah direkam nih sama Pak Ya, Fasil. ya, ya. Mama coach duluan ya. Oke, oke. Saya coach duluan ya. Oke, selamat pagi Ibu Agnes. Selamat pagi Bu. Iya, Ibu sangat ceria ya pagi ini ya. Saya suka senyumnya. Terima kasih. Iya, Ibu. Bagaimana Bu? Apa yang bisa saya bantu, Bu? Baik Bu, ini ada persoalan ini bersama teman-teman guru ini di sekolah. Oh ya, Kebetulan kita sudah mau masuk tahun ajaran baru. ya Bu. Teman-teman saya ini masih bingung kira-kira bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Karena Iya. memang kenyataannya eh, 2 tahun terakhir itu kami belum menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang teman-teman masih bingung dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Oh ya. Jadi teman-teman belum memahami ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa yang menjadi penyebab mereka sampai belum memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Begini Bu, Ya, memang kurikulum Merdeka ini sudah kami pakai 2 tahun terakhir, tetapi memang kami belum mendapatkan pelatihan, semacam pelatihan atau BIMTEK seperti itu, ya. sehingga memang kami semua belum memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Oh, sehingga teman-teman masih mengatakan bahwa ini kurikulum Merdeka tapi masih seperti K13, seperti itu Bu. jadi kebanyakan teman-teman ini dalam berproses belum begitu terlibat aktif dalam apa namanya semacam kegiatan-kegiatan pencerahan BIMTEK seperti itu ya Ibu ya. Iya, Iya. belum Oh, pernah Bu. oh belum pernah itu. Kira-kira apa yang menjadi eh, penghambat teman-teman belum begitu aktif mengikuti apa namanya BIMTEK tersebut? Kalau yang menghambat, ya pertama mungkin belum aktif dalam membuka PMM karena memang disampaikan oleh pimpinan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu katanya ada juga di PMM, tapi Ya, memang sampai saat ini teman-teman belum juga mengakses sampai dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, modul tentang itu, Bu. ya. Oke, baik Ibu ya. Jadi BIMTEK juga mereka belum terlibat aktif, terus belum juga terlibat untuk membuka PNM yang seperti itu ya Ibu ya. Ini Iya, yang menjadi tantangan tersendiri ya Ibu ya. betul sekali, Bu. Iya, itu menjadi tantangan tersendiri ya. Em, Seperti apa tantangannya itu dalam apa namanya menghadapi teman-teman yang belum terlibat aktif ini? Iya. Jadi begini, Bu, untuk sementara mereka tahu bahwa, di sekolah Ibu Agnes pertama kali untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi, mereka semua sangat berharap bahwa, saya bisa untuk
berbagi praktik baik untuk khususnya pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Sehingga Iya, iya. ya, yang menjadi tantangan buat saya karena memang kita sama-sama belajar ya, Bu, ya. Dan Iya, ini adalah hal baru juga bagi saya, iya, iya. sehingga Mhm. saya merasa ya ini seperti tantangan. Bagaimana saya bisa berbagi praktik baik bersama mereka, Bu. Eee, halo? Halo, halo. Halo, oke. Jadi, ada semacam tantangan tersendiri ya, Ibu, ya, Iya, untuk iya, mencari atau, eee, alternatif untuk, keluar dari, kesulitan-kesulitan yang, apa namanya, Ibu, hadapi bersama teman-teman ini ya. iya. Kira-kira, dalam, hal seperti ini, Ibu apakah ada membutuhkan, sesuatu untuk, mendapatkan, apa namanya, apa, jalan keluar dari permasalahan ini? Jadi saya berpikir begini, Bu, saya coba untuk mendekati, pimpinan Ya, kepala sekolah, eee, mungkin mendapat, solusi juga ya, dari kepala sekolah untuk, sama-sama mencari, jalan keluar. ya, Kebetulan memang saya di bagian kurikulum di sekolah sehingga, rekan-rekan sejawat itu, eee, merasa ya tergantung dengan ini kurikulum karena mereka merasa bahwa itu kurikulum itu pasti sudah bisa paham tentang hal ini. Nah, ya, di samping itu kita sendiri juga masih butuh, apa namanya, butuh, eee, belajar lebih dari hal baru ini, Bu. oke. Jadi, apa namanya, mmm, untuk, mencapai tujuan tersebut, apa namanya, Ibu, sangat membutuhkan ya, mendekati pimpinan ya, Iya, eee, iya. ingin juga, eee, mereka belajar lebih lagi supaya apa namanya, dapat mengolah mereka punya kemampuan untuk, eee, keluar dari, permasalahan tersebut ya, Ibu, ya. Iya, Eee, iya. oke, baik, Ibu. Jadi, hal pertama yang harus, Ibu lakukan itu misalnya, eee, mau menggali penyebab ya, menggali penyebab, mengapa, rekan-rekan ini, eee, belum begitu memahami, pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu ya, Bu, ya? Iya, iya. Iya. Apakah karena, mereka kurang proaktif atau mungkin karena mereka, eee, enggan, malas, atau mungkin bosan, semacam itu. Sehingga, harus mendapatkan perhatian khusus seperti itu ya, Bu? Oke, baik. Jika begitu, mmm, Ibu, apa namanya, perlu, memberikan penjelasan, dengan, mereka bagaimana, alternatif supaya mereka, eee, apa namanya, mengubah pola pikir mindset mereka. Seperti itu ya, Ibu, ya? Iya, 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 Bu. Iya, Betul sekali. iya. Saya percaya Ibu pasti akan mencoba ya, mencoba Iya, untuk iya, mulai mendekati mereka, mmm, agar teman-teman ini mau, eee, bergerak tergerak untuk, belajar, seperti itu. Oke, baik, Ibu, kira-kira, jika teman-teman ini, eee, mau untuk berubah, seperti itu ya, iya, iya. eee, apa yang bisa Ibu, berikan kepada mereka? Jika mereka mau berubah untuk, belajar dan merubah mindset mereka. Mungkin dari saya ingin memberikan motivasi kepada mereka,
Ya. Kemudian, dengan pengalaman yang ada, saya juga ingin berbagi praktik baik, Ya. di depan mereka, eee, langsung, mempraktikkannya, model pembelajaran berdiferensiasi itu Ya. seperti apa, supaya, setidaknya ada tergerak hati, "Oh ternyata, eee, pembelajaran berdiferensiasi seperti ini." Mungkin di pikiran mereka terasa sangat sulit Ya. mendengar istilah ini, tetapi, Ya. Ya. melihat, praktek yang kita lakukan mungkin bisa memotivasi mereka untuk bisa, eee, belajar bersama dan mencoba untuk menerapkannya di kelas ke depan. Iya. Aduh, luar biasa ya Ibu ya. Jadi, agar teman-teman ini tergerak, eee, merubah mindset, Ibu luar biasa memberikan pencerahan ke mereka dengan memberikan motivasi, dan juga berbagi praktik baik ya, itu juga bagian dari, bentuk apresiasi diri ya, ya, apresiasi diri kepada mereka, sehingga memudahkan mereka untuk merubah, mindset mereka seperti itu ya, Bu, ya? Iya iya iya. Oke, Ibu, berarti di sini Ibu sudah memiliki gambaran tersendiri untuk memberikan alternatif-alternatif terbaik tersebut buat teman-teman. Seperti Iya, itu ya, Bu. Bu, ya? Iya Oke. iya, Bu, betul Iya, sekali. luar biasa. Iya, mantap ya, Ibu, ya. Oke, saya rasa, sudah selesai diskusi kita hari ini ya, Ibu, ya. Iya iya Mudah-mudahan iya. iya, Ibu bisa menerapkan tips-tips tersebut pada teman-teman, agar bisa membawa hasil, dan hasilnya kita tunggu dan, eee, kita akan lihat, eee, kali berikut ya, Ibu, ya. Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Siap untuk menerapkannya, Bu, ya? Siap siap Iya, siap. oke, iya. Baik, terima kasih Ibu, selamat pagi, Selamat semangat pagi, Bu. terus. Ya, Oke. ya, mantap. 8.40, 1 menit lagi ya, Bu, ya? Iya. Oke. Oke. Baik, Ibu, mari kita mulai ya. Iya, Saya siap. coach-nya Ibu Koci. Siap. Baik, selamat pagi, Bu Mar. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Hari ini cukup mendung karena saya sedang menderita migrain. Oh, Sakit. semoga cepat sembuh ya. Iya Ibu, terima kasih. Sudah minum obat? Tadi sore saya sudah, minum segelas kopi, tapi sepertinya belum memberikan, eee, kebahagiaan buat Oke. saya. Seperti itu ya. Oh, semoga tidak ada rasa galau ya, Bu, ya. Itu sudah, amin amin Eee, ya. oke baik, kemarin saya dengar Ibu Mar ada, mau jumpa dengan saya. Iya Ibu, betul sekali. Kira-kira ya, kalau boleh tahu kira-kira apa tujuannya, Bu, ya? Ya, begini Ibu, terima kasih Ibu Agnes yang cantik. Sebenarnya saya ini, ingin meningkatkan kompetensi dalam hal mengelola kelas Ibu. Iya, Oh begitu. iya, Meningkatkan kompetensi, iya, dalam dalam mengelola mengelola kelas, kelas. ya. Oh Karena, begitu. dalam perjalanan selama ini,
terkait peserta didik saya yang saya ampu di kelas itu hobi sekali ribut saat jam pelajarannya saya itu. Dari hampir semua jam pelajaran atau bagaimana, Bu? Bisa diceritakan? Iya, Ibu. Sebenarnya ada satu kelas, saya mengampu 5 kelas, tetapi dari 5 kelas ini ada satu kelas yang saya alami itu setiap kali pelajaran saya, Bu, mereka ini suka sekali ribut saat jam pelajarannya saya. Sehingga saya ingin menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan begitu bagi mereka, hanya belum mendapatkannya seperti itu, Ibu. Oh iya, baik Ibu. Jadi hanya satu kelas ya Bu ya? Kalau dengan kelas-kelas yang lain aman ya Bu ya? Aman, kelas yang lain aman. Oh begitu. Jadi situasi yang Ibu rasakan itu kalau di kelas yang lain aman, kelas yang satu ini yang tidak aman begitu ya menurut Ibu. Kira-kira situasi ideal yang bagaimana yang Ibu Mar inginkan begitu? Saya ingin menciptakan kelas yang menyenangkan bagi mereka, Bu. Hanya sampai di satu titik saya beberapa kali mencoba metode pembelajaran, namun belum ada yang efektif begitu, Ibu, untuk membuat mereka nyaman bersama saya. Oh begitu ya. Jadi Ibu Mar ingin supaya kelas mereka itu menyenangkan ya. Kelas mereka itu bisa nyaman, menyenangkan. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira ini pada saat Ibu Mar mengajar itu apa saja yang perlu harus Ibu lakukan agar itu tercipta situasi yang nyaman Bu ya? Selain dengan menggunakan apa tadi metode ya yang Ibu Mar katakan tadi, mungkin ada cara lain Bu? Iya sih, sebenarnya ada beberapa metode yang sudah saya lakukan, namun dalam perjalanan kelas saya ini belum efektif. Sebenarnya saya masih kesulitan Ibu untuk mengendalikan yang suka berbicara saat pelajaran itu berlangsung. Saya masih kesulitan, Bu, kesulitan untuk mengendalikan sekelompok peserta didik ini yang masih suka sekali berbicara saat jam pelajaran saya. Yang saya tangkap tadi kira-kira ada satu metode yang sudah Ibu terapkan, tapi ada juga teknik lain yang Ibu pakai ya? Iya. Kira-kira teknik apa saja Bu? Mungkin saya bisa mendengarkan itu sedikit. Ketika saya mencoba teknik stop, saya mencoba teknik stop, itu juga mereka masih belum konsentrasi. Mereka masih ketika teman-temannya yang lain mengikuti arahan dari saya, ya, tetapi kelompok ini masih juga belum mereka berusaha untuk menetralisir sikap perilaku mereka, tetapi di satu sisi masih tergelitik Ibu, suka usil dengan teman kiri dan kanannya sebenarnya itu Ibu. Saya berusaha untuk ada satu strategi juga mengendalikan mereka ini saat pelajaran dengan teknik stop tadi. Iya. Baik Ibu Mar, jadi saya dengar sudah beberapa metode ya yang sudah digunakan. Salah satunya juga dengan teknik stop.
tapi juga masih juga ada yang usil ya. Iya. Itu tadi, itu namanya anak-anak kita tuh seperti itu. Iya, Eee, Ibu. yang dari tadi saya mendengarkan, yang, apa-apa saja yang Ibu sampaikan tadi, itu saya menangkap adanya keinginan Ibu, untuk terus berusaha sebisa Ibu ya, betul ya, Bu, ya? Iya, iya. Kalau, di level ini misalkan di posisi ini, kalau dikasih level 1 sampai 10, kira-kira Ibu Mar itu berada di posisi mana, Ibu? Kalau untuk saya ya, Bu, ya, kalau dari 1 sampai 10, saya mengukur bahwa, dari beberapa metode yang saya berikan kepada mereka, namun, eee, mereka kelompok ini belum juga memberikan respon yang baik, sehingga, saya masih berada di level 6, ya. Saya Level belum bisa menentukan bahwa saya ada di posisi 7 atau 8, tapi, eee, pas masih di level 6. Oke, baik. Iya, Ibu. Eee, kira-kira, dari level 6 ini berarti kita juga bisa, apa namanya, merefleksikan diri kita ya, Bu, ya. Iya, iya. Kira-kira apa kekuatan Ibu Mar, eee, yang bisa, apa namanya, menjadi satu pegangan begitu, untuk bisa mengatasi masalah ini, Bu? Mmm, eee, Pegangan, kalau untuk saya pegangan, untuk, eee, keluar dari permasalahan yang saya hadapi ini, eee, saya berusaha untuk refleksi, saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal dengan mereka, istilahnya touching heart begitu, menyentuh hati mereka dengan iya, saya akan mencoba itu untuk, melakukan, sentuhan hati dengan mereka, eee, mungkin, eee, menggali, kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat mereka, eee, di kelas ini beberapa yang kurang nyaman dengan saya, seperti itu, Ibu. Oke, baik, Bu. Eee, menyentuh hati ya, kira-kira mungkin itu solusi yang, rencana aksi yang bisa Ibu Mar tempuh. Eee, lalu dalam melakukan, kegiatan itu nanti kira-kira, mungkin ada tantangan atau hambatan, yang Ibu Mar, peroleh. Kira-kira ada tidak tantangan atau hambatan itu? Mmm, Kalau terkait tantangan dan hambatan, eee, pasti saya tantangannya, hambatannya sudah saya alami ketika dalam berproses, yang menjadi tantangan tersendiri buat saya itu adalah ketika mereka tidak konsentrasi ya, Bu, ya, mendengarkan, penjelasan materi yang saya berikan pada mereka. Mmm, Sementara, eee, hambatan di sini adalah, yang menghambat mereka itu, mungkin tingkah laku yang mereka lakukan itu, mungkin mereka tidak nyaman dengan materi-materi yang mereka atau bukan nyaman, tidak nyaman, tapi mungkin tidak paham dengan materi yang, saya berikan. Oke, Saya baik, merasa seperti itu. seperti itu ya. Jadi, solusi nanti rencana aksi yang terakhir tadi, aksi apa namanya, tindak lanjut dari Ibu Mar tadi, Ya, seperti apa ya, Bu, ya? Yang selain oke. menyentuh hati tadi ya, tindak lanjutnya bagaimana cara untuk menyentuh hati mereka ini? Iya, mungkin, di sini, saya akan berusaha untuk, berdiskusi dengan mereka, Bu. Mhm mhm mhm. Iya, dan, apa namanya, saya akan berusaha untuk, merubah pembelajaran saya mungkin,
Oke. variasi pembelajaran sehingga kesan dari mereka tidak seperti itu lagi. Oke. Oke, baik Ibu. Jadi kira-kira, kapan nanti Ibu akan menerapkan rencana aksinya nanti? Setelah kita selesai berdiskusi ini, saya akan langsung untuk melakukannya, Bu. Kalau bisa dikira-kirakan itu, berapa lama bisa ditargetkan untuk berhasil, Bu? Kalau targetnya dalam 1 minggu ini, Bu. Oke, luar biasa, Bu Mar. Semoga berhasil ya, Bu, ya. Iya iya iya, Kira-kira amin amin. kira-kira, siapa saja yang mungkin bisa dimintai dukungannya, Bu, ya? Pastinya rekan sejawat di sekolah dan pasti saya juga akan membutuhkan jika saya mengalami hambatan yang agak apa namanya, cukup apa ya, cukup mengganggu kelancaran saya dalam memberikan materi, mungkin saya akan meminta bantuan dari BPBK untuk melakukan pendampingan secara individu terkait psikologi mereka, seperti itu. Oke, luar biasa Bu Mar, ide kreatif, pokoknya itu cemerlang. Saya yakin, Bu Mar pasti bisa ini, mengatasi Amin kelas amin, yang, terima kasih Ibu. ya, kelas yang, begitu, Ya hiperaktif ya kalau boleh saya katakan, suka rame ya ya sendiri. Mudah-mudahan kelas iya Ibu Ibu. Mar ini nanti, satu kelas ini bisa diatasi. Oke, semangat terus ya Amin Bu amin. Maya, Bu Mar ya, Ya terus ya Ibu, berjuang, terima kasih, saya siap. usaha, Iya siap hal yang untuk baru. harapannya Ibu. Terima Semangat kasih Bu. Ibu untuk idenya, ya. Terima kasih Ibu, ya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jam 8.55, saatnya kita refleksi ya Bu ya. Refleksinya di mana kita? Refleksinya di mana kita? Refleksinya langsung di sini atau? Tadi waktu yang Pak Fasil kasih kita nanti sampai jam 8.55. Iya. Kemudian 8.55 sampai 9.05 itu berarti 10 menit kita refleksi. Langsung? Iya, langsung refleksi. Nanti jam 9:05 kita kembali ke main room. Oh ya, ini 5 menit lagi nih. Iya. Atau Ini berapa menit? sekarang 30. mulai refleksi. Cuma itu Ya. refleksinya kita ambil di mana, Bu ya? Sama seperti semalam ya, refleksi. Iya kah? Iya, Bu. Ya. Mungkin saya bisa tanyakan sedikit nanti sebentar di refleksi itu Ya. bagaimana perasaan Koci? Ya. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Marta di saat sedang di coaching? Oke. Perasaan saya waktu di coach. Jadi Iya. coach ya tadi ya. Iya. Ya. Yang pasti ketika percakapan tadi saya jujur deg-degan karena ini spontanitas, no teks, tanpa teks, dan ini cukup
ya saya gugup ketika menjadi seorang coach. Lalu ketika bersama-sama menggali permasalahan yang ada, ya akhirnya berjalan dengan baik ya Bu ya, meskipun dalam beberapa kali percakapan sempat tersendat karena saya sedikit bukan kurang fokus, tetapi gagap sedikit karena apalagi nih yang harus saya tanyakan. Namun ketika direspek dengan baik oleh Ibu Agnes, akhirnya saya berusaha untuk keluar dari zona tersebut. Seperti itu, Ibu. Mungkin saya bisa tanyakan satu lagi yang Ibu merasakan saat saya coaching tadi. Jadi macam saya coachnya saat saya lagi coaching Ibu jadi coachingnya, itu bagaimana perasaan Ibu Mar? Rasanya lega. Kalau yang tadi waktu saya menjadi coach, itu saya agak keder juga ya Bu ya. Tapi waktu ketika saya menjadi coach di situ, saya berada dalam posisi datang menyampaikan permasalahan kepada Ibu, kepada coach, ya saya merasakan ada kelegaan karena ketika diskusi berlangsung, poin-poin yang saya alami, permasalahan yang saya alami itu akhirnya mendapatkan kejelasan bahwa nanti ke depannya saya harus lebih banyak mendengarkan dan lebih banyak mendekati anak seperti itu. Oke, terima kasih. Iya. Dan Ke juga. Iya. Hampir sama sih perasaan kita kalau saat lagi kalau kita menjadi coach itu sedikit kita harus berpikir kira-kira ada koneksi antara coach dengan coach supaya pertanyaan yang selanjutnya itu menyambung begitu sampai dengan akhir mendapatkan solusi ya Bu ya. Kalau kita sebagai coach menyampaikan permasalahan kita, saya merasa bahwa itu fine-fine saja. Lalu kita berpikir juga bagaimana solusinya seperti apa. Seperti itu ya Bu ya. Iya. 59. Lagi 5 menit. Nanti kita akan kembali ke room lagi. Itu refleksi pertanyaan yang mana itu? Fokus rencana rencana aksi. Dia punya alur pertanyaannya itu hampir sama dengan yang semalam, Ibu. Refleksinya berarti sebentar menggunakan to the point saja. Hanya yang ditekankan Pak Fasil tadi, yang pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana perasaan coach? Bagaimana perasaan coach? Berarti kita menyampaikan coach kita punya perasaan itu. Macam kalau saya sebentar saya refleksikan perasaannya Ibu Mar bagaimana saat di coach, begitu ya? Takut salah paham lagi. Maksudnya nanti sebentar itu refleksinya coach dari Ibu Agnes atau dari saya? Karena kita masing-masing refleksi. Ya. Saya refleksi bagaimana perasaan coach. Berarti bagaimana perasaan Ibu Mar saat di coaching. Berarti saya menyampaikan perasaannya Ibu Mar. Oke.
Iya. Setelah itu Ibu Mar refleksikan lagi, Ibu Mar menyampaikan bagaimana perasaan saya saat, Hmm. di-coaching oleh Ibu. Coaching oleh Ibu Iya. Mar, oke. Iya, kalau perasaan saya senang, senang, Oh, kemudian, bisa ya, mengarahkan juga sampai dengan bisa menemukan solusi. ya. Oke. Kalau saya tadi, ya itu ya. Kalau saya waktu ya, oke. Kalau Ibu Agnes tadi senang ya, ya Iya iya. ketika saya menjadi coach-nya, sangat apa namanya, bisa mengarahkan dan juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang di apa namanya, dialami oleh Ibu Agnes terkait, keengganan rekan-rekan mau belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi, ya. Berdiferensiasi, iya. Tapi sampai akhirnya ada motivasi baik dari Ibu, semangat Ibu Agnes, ya, sampai dengan, apa namanya, teman-teman ini mau untuk keluar dari zona mereka. Oke. Siap, Ibu. Tapi ini tapi pembelajaran berdiferensiasi di SMP Susila sudah? Belum. Memang kurmernya sudah 2 Belum. tahun, ini tahun Iya, ketiga. Tahun iya. ketiga, tetapi Mhm. rasa K13 karena memang belum paham tentang itu, Bu. Jadi memang, lagi Oh, sementara ya. menunggu, bagaimana praktik baiknya, modelnya seperti apa, rancangannya seperti Mhm. apa, itu yang mereka lagi sementara menunggu, menanti-nantikan itu. Biar satu Itu paham. menunggu menanti-nantikan dasar. Sudah ada narasumber kah yang datang memberikan, Eee, apa namanya, pemahaman yang lebih real tentang ini? dalam rencana juga itu, kepala sekolah, ada menyampaikan juga kepada pengawas binaan, mungkin ada solusi juga untuk Oh. mengatasi masalah ini. Oh, iya iya. Iya. Kalau dari Iya. Iya saya memang kalau dari saya juga bisa, nantinya akan berbagi praktik baik, saya juga mhm. bisa, apa namanya, bisa untuk, bersedia supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran saya. Oh, iya, iya. Belajar dari hal Iya praktis iya. yang kita buat, yang kita lakukan di dalam kelas. Iya. Iya sih, Ibu, ya. Kalau apa terkait coach, coaching, mmm, kami juga kami memang sudah jalan, mau 3 tahun ini ya kumernya, hanya pembelajaran berdiferensiasi yang terkait tentang coaching ini baru terjadi, eee, 2, 3 bulan yang lalu, apa namanya, sehingga ketika mengikuti program guru penggerak ini akhirnya semakin dicerahkan lagi tentang, apa namanya, coaching ini. Hanya dalam prakteknya itu, apa namanya, penerapan coaching ini saya hanya berada di posisi sebagai, eee, coachee. Oh, iya. Iya iya, seperti itu. Oke, ini rekamannya sama Pak Fasil nih, Bu. Iya iya iya. Nah, jadi nanti pasti kita tinggal tunggu link dari Pak Fasil ya. Lalu, jam 9:05 kita kembali ke main room. Jadi ini pasti kita langsung stop-kan saja ya. Oke, Heeh, siap. kita stop, itu otomatis terekam tuh ya, Bu, ya? Oke. Kita tutup ya, Iya, supaya kita kembali kita ke main tutup, room. Iya, lalu kembali ke main room. main Oke, room. baik.